Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kuliah kita Mekanika. Hari ini adalah pertemuan ke-12, kalau tidak salah ya. Nah, di pertemuan ini akan saya sampaikan tentang materi gerak benda tegar yang terdiri dari pusat massa, lalu materi momentum sudut dan energi kinetik, serta momen inersia. Nah, selain materi secara konseptual, pada pertemuan ke-12 ini saya juga memberikan modul praktikum untuk dikerjakan setiap kelompok. Nah, silahkan kalian berkelompok dan mengerjakan sesuai panduan yang ada di e-learning. Nah, untuk mengawali pada materi kita hari ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pusat massa dan apa itu pusat massa terlebih dahulu. Seperti kita tahu bahwa titik berat merupakan resultan titik tangkap gaya berat. Nah, titik berat itu terbagi menjadi 3, yaitu titik berat benda bentuk sembarang, titik berat benda bentuk beraturan, dan titik berat benda beraturan majemuk. Pusat massa itu terbagi atas 3 titik berat. Titik berat sendiri dapat dibagi menjadi titik berat bentuk sembarang maupun titik berat benda bentuk beraturan. Nah, titik berat benda bentuk sembarang dicontohkan seperti contoh yang ada di A ini, dia memiliki bentuk sembarang tidak beraturan, maka kita bisa mencari titik beratnya dan menentukan titik beratnya ada pada perpotongan di 2 garis ini. Kemudian, untuk titik berat benda beraturan dicontohkan pada segitiga dan bidang silinder, kita bisa mendapatkan titik pusat massa tertentu terhadap masing-masing ini dinyatakan pada di sini ada garis ya, di sini ada garis, ada Z. Nah, ini di sini pusat massa, di sini pusat massa. Nah, dari situ kita bisa menentukan bahwa sebenarnya sudah ada perumusan tentang mencari pusat massa, yaitu ada di sini persamaan umum X pusat massa bisa didefinisikan sebagai massa dikalikan koordinatnya masing-masing sehingga koordinat ke N. Jika titiknya ada 2, maka kita bisa menentukan 2. Kalau misalkan bidangnya ada lebih banyak, maka pasti komponen X-nya juga lebih banyak lagi. Itu adalah pengertian singkat tentang pusat massa. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang benda tegar atau rigid body, belum geraknya ya, masih membahas tentang gerak benda tegar, kita juga mengenal yang dinamakan momen gaya atau torsi, biasanya dinotasikan dengan tau. Torsi bentuknya seperti T kecil, agak agak melengkung ya. Ini mohon maaf, ini penulisan persamaannya agak buram. Nah, momen gaya atau torsi dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian, yaitu yang pertama, torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Torsi disebut juga momen gaya. Nah, momen gaya atau torsi yang bernilai positif yakni yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah perputaran jarum jam atau clockwise. Nah, sebaliknya, ketika benda itu berarah lawan dari putaran jarum atau counterclockwise, maka torsi yang menyebabkan pasti bernilai negatif. Nah, setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Nah, torsi atau momen gaya sendiri dirumuskan dengan T sama dengan R dikalikan F, di mana R adalah lengan gaya, F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tidak tegak lurus, maka besar torsinya bisa dituliskan dalam perumusan yang ini, di mana θ adalah sudut antara gaya dan lengan gaya.
Ini adalah pengertian sudah sering kali kita pahami bersama, dan ada lagi masih tentang bagaimana rigid body atau benda tegar itu bisa bergerak, yaitu kita punya pengertian tentang momentum sudut. Nah, momentum sudut merupakan sebuah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Biasanya perumusannya adalah L sama dengan I dikalikan omega. Omega sendiri adalah kecepatan sudut benda yang memiliki satuan radius per second. Kemudian L bisa dinyatakan juga sebagai M dikalikan V dikalikan R. R adalah jarak benda ke sumbu putarnya, V adalah kecepatan linier, dan IM adalah massa benda itu sendiri. Nah, kita dalam menentukan momentum sudut, ada satu variabel I, di mana I adalah momen inersia benda, dan momen inersia benda ini memiliki pengertian bahwa ketika benda bergerak secara translasi menggunakan hukum Newton kedua, yang rumusannya adalah sigma F sama dengan M kali A, dan benda bergerak secara rotasi juga memakai konsep hukum Newton yang sama, akan tetapi besarannya memakai besaran-besaran rotasi. Sehingga hukum Newton kedua untuk benda yang bergerak secara rotasi atau geraknya melingkar, maka akan memiliki rumusan tau sama dengan I dikalikan alfa. Nah, I di sini juga momen inersia. Lalu sebenarnya apa itu momen inersia? Nah, sebelum menjawab momen inersia, saya juga ingin menunjukkan bahwa pada energi kinetik rotasi juga dipengaruhi oleh variabel momen inersia. Ketika energi kinetik rotasi itu diartikan sebagai energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi, rumusannya adalah EKR sama dengan setengah I omega kuadrat. Jika benda tersebut bergerak secara rotasi dan juga translasi, maka energi kinetik totalnya adalah gabungan dari energi kinetik translasi rotasi dan energi kinetik rotasi. Saya rasa hal ini sudah familiar sekali kita ketahui baik di fisika dasar maupun sekarang kita ulang kembali konsepnya pada mekanika klasik ini. Kemudian ketika kita membahas semuanya itu tadi ada 3 subjek, yaitu yang terkait dengan momentum sudut, lalu energi kinetik rotasi, kemudian juga gerak melingkar untuk penggunaan hukum Newton untuk rotasi menggunakan satu variabel, yaitu momen inersia benda. Nah, momen inersia benda sendiri memiliki perumusan yang berbeda-beda, antara lain pada benda yang dapat dinyatakan sebagai benda partikel, batang silinder, maupun juga silinder pejal, serta bola pejal, cincin tipis. Nah, ini masing-masing memiliki nilai inersia yang berbeda. Ini berbeda-berbeda. Nah, perbedaan momen inersianya ini tergantung bagaimana geometri dari benda yang ditinjau, gitu ya. Ketika benda itu bergeometri bola dan dia memiliki jari-jari serta dia merupakan sebuah bola pejal, maka kita dapat menyesuaikan yaitu bentuk geometrinya, mempengaruhi bentuk momen inersianya. Sehingga momen inersianya dinyatakan sebagai I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat satu-satu, pasti kita bisa memperhatikan dan kita bisa memahami bahwa geometri ini sangat berpengaruh pada momen inersia. Masing-masing bentuk geometri yang berbeda memiliki momen inersia yang berbeda. Contohnya yaitu tadi bola pejal. Contoh lebih sederhana tentang momen inersia pada partikel, misalkan kita punya partikel yang di sebelah partikel itu punya sumbu putar. Jadi intinya ketika kita
perhitungkan yang dikaitkan dengan momen inersia bagaimana rumusannya, maka kita harus memiliki suatu titik yang kita gunakan sebagai sumbu putar. Biasanya adalah titik itu merupakan pusat massa dari benda itu sendiri. Sehingga di sini kalau misalkan kita memandang partikel, partikel mempunyai suatu jarak terhadap sumbu putarnya, maka dapat dinyatakan momen inersianya sebagai M dikalikan R kuadrat. R sendiri adalah jarak dengan sumbu putarnya. Nah, batang silinder biasanya tepat memiliki sumbu putar yang berbeda. Yang pertama adalah tepat melalui pusat dan tegak lurus batang. Yang kedua melalui ujung batang dan tegak lurus batang. Nah, ada lagi silinder pejal yang biasanya letaknya adalah melalui titik pusat silinder. Ada juga silinder pejal berongga yang biasanya tetap melalui titik pusat silinder, hanya saja ketika yang bola itu silinder itu pejal dan silinder itu berongga, maka bentuk geometrinya akan berbeda dan akan menghasilkan perumusan inersia, momen inersia yang berbeda pula. Kita bisa melihat bersama di sini ya. Ketika silinder itu pejal, ketika silinder itu berongga. Ketika silinder pejal itu berongga. Jadi, ada perbedaan di sini untuk menyatakan jarak terhadap titik putarnya atau sumbu putarnya. Sama untuk yang lain juga seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita membahas tentang momen inersia. Nah, kembali lagi ke awal tadi. Momen inersia sendiri kita sudah punya rumusannya. Nah, sebenarnya apa sih momen inersia dan bagaimana sih momen inersia itu? Nah, kita bisa mempelajarinya pada chapter ke-13 di sini di materi rigid body motion atau gerak benda tegar. Sebelumnya kalau misalkan ini langsung yang kedua langsung membahas tentang momen inersia. Sebelumnya untuk pembahasan tentang banyak terkait dengan pergerakan atau terkait dengan bagaimana sebuah benda tegar yang memiliki gerak. Nah, deskripsinya sendiri dari benda tegar itu dijelaskan di chapter 9 buku Atam P. Arya. Nah, kalian bisa melihat bersama di sini bahwa akan dijelaskan per posisi bagaimana itu rigid body motion, lalu bagaimana sumbu koordinatnya, kemudian bagaimana pusat massa dari benda tegar itu. Nah, masing-masing ini rumusannya sama dengan apa yang saya sampaikan, hanya saja penjelasannya lebih kompleks, di mana di sini sudah diikut sertakan pernyataan-pernyataan yang ditulis secara bentuk vektornya. Dan di sini di buku ini juga diturunkan bagaimana kita bisa mendapatkan perumusan-perumusan yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, kalau misalkan punya waktu luang, silakan dibaca satu-satu meskipun dalam buku bahasa Inggris untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita. Nah, untuk mendapatkan nilai dari benda tegar yang memiliki pusat massa ini, nah ini dia awali dari pernyataan-pernyataan yang ada di atasnya ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri untuk bagaimana penurunannya. Dan di sini juga di chapter 9 juga dijelaskan bagaimana kita bisa menemukan pusat massa dari benda-benda yang berbeda. Contohnya di sini adalah solid cone dan juga frustum cone. Nah, ini biasanya contoh-contoh cara menentukan pusat massa gitu ya. Ada solusinya juga. Meskipun sedikit lebih rumit, tapi hal ini tidak berbeda jauh ketika kita membahas tentang pusat massa yang ada di materi
buku 14 pekan kuliah. Nah, ini juga diberikan sistem partikel benda benda tegar, di mana di situ juga dijelaskan bagaimana pusat massa sistem, lalu kita meninjau pusat sistem yang memiliki n partikel massa, sama rumusnya dengan yang sudah saya sampaikan dalam slide tadi. Jika kita ingin mencari pusat massa sistem, cara dan rumusnya sudah ada. Nah, kemudian juga tadi untuk momentum sendiri juga dijelaskan kalau di buku ini lebih kepada menjelaskan momentum linear system terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan dijelaskan momentum sudut dan torsi pada sistem. Hampir sama dan hanya saja lebih pernyataan-pernyataan perumusannya lebih kompleks. Nah, ini juga pastinya kita gunakan ketika kita membahas tentang soal-soal. Jadi silahkan nanti dibaca dan diturunkan, dicobakan. Ini rumusan ini berasal dari mana. Dan ini semuanya sudah sangat lengkap sekali dituliskan dalam buku. Nah, kemudian eh, untuk sistem partikel kedua belum dibahas, tapi kembali lagi ke penjelasan momen inersia di chapter 9 Atampe Arya. Para mahasiswa bisa membukanya ya. Di sini ada lanjutan, yaitu lanjutan untuk penjelasan tentang bagaimana momen inersia, lalu produk inersia, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa kalau misalkan kita punya suatu rigid body atau benda tegar yang merotasi dengan kecepatan angular sebesar omega dan masing-masing memiliki komponen terhadap X, komponen terhadap Y, dan komponen terhadap Z, maka kita bisa menentukan bahwa kecepatannya atau translational velocity-nya atau kecepatan translasinya dinyatakan sebagaimana persamaan 13.1. Nah, ini hampir sama ketika saya tadi menjelaskan secara sekilas pada slide, di mana penjelasan itu juga terkait dengan translasi velocity atau kecepatan translasi, kemudian omega di situ adalah kecepatan angular atau kecepatan sudut. Nah, ini semuanya ada di penjelasan buku Atampe Arya. Teman-teman sekalian bisa membaca lebih jelas lagi dengan deskripsi yang sudah disampaikan. Dan kalau misalkan kita lihat penjelasan tentang momentum angular atau momentum sudut, sama kan? Dinyatakan pada 13.2 dengan persamaan tadi bahwa momentum sudut itu dinyatakan sebagai M dikalikan R dikalikan V. Tadi juga sudah dijelaskan, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan hubungan-hubungan, yaitu yang di sini ada analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi, di mana besaran-besaran pada gerak translasi akan dirubah bentuk sedikit saja untuk besaran-besaran pada gerak rotasi. Ketika kita membahas tentang kecepatan pada gerak translasi biasanya dinyatakan sebagai V, atau ini ya, V, tapi pada gerak rotasi pasti dinyatakan sebagai omega. Massa masih sama, tapi perbedaannya ini yang menjawab apa itu momen inersia. Jadi ketika kita membahas tentang gerak translasi, kita mengenal massa itu sebagai massa M. Nah, ketika kita membahas tentang gerak rotasi, massa itu berubah menjadi yang dinamakan dengan momen inersia. Nah, besar dari momen inersia ini dipengaruhi oleh bagaimana pergerakan pada rotasi itu sendiri. Sehingga di sini besarnya I adalah hasil dari perkalian M dikalikan R kuadrat. Tentunya di sini adalah analogi antara gerak translasi satuannya hingga rumusannya hingga besarannya terhadap gerak rotasi. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda karena yang satunya tidak membahas tentang keberadaan sudut, sedangkan yang satunya yaitu gerak rotasi kita membahas tentang gerak
yang melingkar dan tentu saja akan menghasilkan sudut, sehingga momentumnya disebut dengan momentum sudut. Itu untuk gerak rotasi. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa menyimpulkan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Bagaimana hubungannya? Yang pertama, secara konsep penyebab akselerasinya gerak translasi adalah keberadaan gaya. Hubungannya adalah tau sama dengan R dikalikan F terhadap gerak rotasi. Tau sendiri adalah yang menyebabkan adanya akselerasi atau percepatan. Secara konseptual, kesukaran untuk berakselerasi pada gerak translasi disebabkan oleh massa, sedangkan kesukaran untuk berakselerasi pada gerak rotasi disebabkan momen inersia. Hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi dapat dinyatakan sebagai I sama dengan M dikalikan R kuadrat. Nah, atau kita bisa menyebutkan hubungan antara satuannya ini dan satuannya ini bagaimana gitu ya secara sederhananya. Kemudian untuk hukum Newton kedua, kalau translasi dinyatakan sigma F sama dengan M kali A, kalau rotasi sigma tau sama dengan I dikalikan alfa. I adalah momen inersia. Sekali lagi bisa membedakan ya bagaimana dan apa yang disebut dengan momen inersia. Nah, di sini penjelasan saya mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa ada yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan oleh para mahasiswa, yaitu tentang praktikum yang terkait dengan benda tegar. Nah, kalau kemarin kita sudah mencobakan praktikum secara virtual dan hasilnya alhamdulillah sebagian besar sudah bisa melaksanakan praktikum secara virtual. Nah, kali ini saya akan mencobakan untuk teman-teman sedikit research by learning. Jadi kita belajar dengan research. Risetnya seperti apa? Kita mengeksperimenkan momen inersia benda tegar dengan bantuan Pipox. Why with Pipox? Karena kita tidak bisa berjumpa secara langsung dan hanya bisa memakai benda-benda yang ada di sekitar kita, maka kita mencobakan untuk bagaimana kita tetap bisa mencoba bereksperimen dan menyesuaikan konsep materi kita dengan praktikum, tapi praktikumnya lewat memanfaatkan benda-benda sekitar kita, terutama ya itu ponsel pintar kita. Nah, tujuan dari praktikum bisa dibaca sendiri, alatnya yang ingin saya sajikan. Kita alatnya pakai alat-alat yang biasa saja, pakai penggaris, penjepit kertas, pengait, boleh pengaitnya macam-macam lah seadanya di rumah, pemotong kertas, stopwatch, dan juga ponsel pintar. Nah, saya sampaikan, ini tidak dikerjakan sendiri, tapi dikerjakan berkelompok dengan temannya. Jadi, silakan membentuk kelompok sesuai yang sudah saya sampaikan. Per kelas mungkin agak berbeda-beda sesuai dengan jumlah kelasnya masing-masing. Nah, selain itu kita juga menyiapkan kawat diameter 0,5 mm. Kalau tidak ada kawat boleh diganti benang kasur ya. Boleh diganti benang kasur asal sebenarnya sih bagus yang rigid ya, tapi kalau misalkan tidak rigid atau tidak kaku tidak masalah. Bisa dengan apapun yang bisa kalian manfaatkan. Nah, ini nanti harapannya bisa dipresentasikan di minggu depan per kelompok gitu ya, selain nanti per kelompok membuat laporan. Jadi nanti alat-alatnya cuma ini. Kenapa di sini bisa kalian lihat bentuk balok dengan massa yang diketahui, yang dipilihkan adalah sabun ya. Nah, di sini karena sabun itu ada beratnya kan di kemasannya. Kalau nggak punya sabun ya seadanya, pokok kalian bisa tahu itu bukan berat, tapi massa dari benda itu berapa.
Nah, kemudian dari sini silakan dibaca teori dasarnya, lalu dicobakan prosedur percobaannya. Jadi, untuk ini ada 4 percobaan. Yang pertama adalah pengukuran dimensi dan penentuan momen inersia secara teoritis dengan menggunakan rumusan yang ada di sini. Jadi, silakan ikuti prosedur di 4.1 ini menggunakan balok tadi, benda balok, lalu kemudian cocokkan dan kita bisa menentukan nilai momen inersianya melalui persamaan 3.1, 3.2, dan 3.3. Dan rekamlah atau catatlah. Ini ya persamaannya, ini, dan ini. Jadi ini nanti kita bisa menentukan besar momen inersianya secara teoritis. Kemudian yang kedua, penentuan momen inersia secara eksperimen. Nah, masih sama kita menyiapkan balok, benda balok. Nah, digantung seperti ini. Nah, lalu dicatat dan dilakukan percobaan sesuai dengan yang arahan yang sudah ada di poin-poin ini. Setelah kalian mendapatkan, silakan dicatat dan bandingkan hasil dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Percobaan pertama secara teoritis dan percobaan kedua secara eksperimen. Kemudian untuk yang ketiga, percobaan ketiga, kita menentukan massa jenis benda. Jadi ini percobaan tambahan. Ketika kita sudah bisa mencobakan yang 1 dan 2, silakan beralih ke percobaan 3, atau boleh juga dibagi kelompoknya, siapa saja yang mengerjakan percobaan 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, nanti di minggu depan dipresentasikan per kelompok. Kemudian yang keempat ini penentuan momen inersia dari smartphone. Nah, ini kalian menggunakan PyPox. Siapkan smartphone untuk proses pengukuran momen inersianya, lalu perhatikan konfigurasi sesuai percobaan sebelumnya. Nah, pada smartphone kalian di PyPox ini bisa dicobakan buka PyPox dan gunakan gyroscope atau rotation rate yang di raw sensors. Jadi yang dipakai adalah raw sensors, gyroscope, rotation rate ketiga ya, yang 1, 2, 3, yang baris ketiga ya. Jadi yang digunakan adalah itu. Nah, di sini nanti akan didapatkan seperti ini, jadi pakai yang gyroscope rotation rate. Pakai sensor yang itu ya, jadi HP atau ponsel pintarnya digantung seperti ini. Terserah digantungnya pada apa, intinya nanti bisa digerakkan dan disesuaikan sesuai prosedur yang sudah dituliskan. Nah, nanti dari sini ketika nanti sudah masuk ke rotation sensornya, nah ini nanti silahkan dicatat grafiknya di screenshot, lalu nilai absolut, multi, dan simpelnya juga dicatat. Nah, di simpel ini nanti kalian akan diberikan hasil perhitungan numeriknya, angkanya gitu ya. Jadi ada yang dicatat dari hasil ini, hasil apa namanya, grafik, dan juga hasil numerik atau angkanya. Nah, silakan itu dilakukan dan buatlah laporan sesuai yang dituliskan pada bab kelima ini. Subbab kelima ini, bagaimana cara menuliskan pelaporannya, dan jangan lupa diberi sampul nama kelompok juga. Kemudian ini nanti dikerjakan selama seminggu waktunya, dan di minggu depan akan dilakukan semacam review dengan presentasi masing-masing kelompok ya. Insya Allah seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian yang ingin saya sampaikan pada video perjumpaan kali ini. Semangat tetap belajar meskipun agak jauh-jauhan dengan temannya, tapi semoga bisa mengkondisikan ya. Meskipun dilakukan sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Jadi saya bebaskan ya kalau memang rumahnya sangat jauh dan tidak bisa membagi berkelompok dengan temannya. Nah, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.